pada channel Peternak Barokah. Ini kita akan proses pemerasan ampas tahu. Ini ampas yang sudah kita ambil tadi, kita salin ke ember. Mengapa salin ke ember ini? Supaya kalau saya ini kan satu ember ini sekali meres nih biasanya teman-teman, karena udah takarannya, kebetulan presan saya ini terbatas. Nah itu bisa sorot ke anak saya, boleh diperlihatkan. Nah itu dua anak saya itu, tiga dengan ibunya sebagai kameramen. Mohon doanya semoga lancar. Nah ini ya, kita press, kita penuhkan dulu satu ember. Nah kurang lebih udah cukup nih. Ini kurang lebih kalau berat basah ini, karena saya sudah sering memproses, kurang lebih 17 kilo. Nanti setelah diproses pengeringan, dipres, itu jadinya kurang lebih 9 sampai 10 kilo. Jadi kadar airnya berkurang kurang lebih 40 sampai 50%. Supaya tidak melobek ketika dipres. Ini sudah masuk. Ini alatnya sederhana, membuat petak kayak gini. Fungsi dongkrak ini untuk menekan keluar ampas yang akan kita press ya. Nah sistemnya seperti ini, kita press. Pengepresan ini yang saya lakukan ini metodenya mungkin saya banyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena alat presannya masih terbatas. Nah ini kan ya, saya tekan seperti ini aja, airnya mungkin keluar ya, kelihatan ya sobat-sobat sekalian. Nah ini seperti ini kita taruh. Nah ini benar. Jadi tekanan dari dongkrak ini bakal menekan ampas dan mengeluarkan air ampas yang mengandung asam tadi. Nah, kenapa 3 kali proses? Karena awal-awal ini, karena tingkat kadar airnya masih tinggi, jadi pas proses awal pemerasan ini tekanannya akan, istilahnya akan bergoyang karena terlalu banyak kadar air. Tapi sudah, nah ini lihat nih, nah nih bergeser ya kan. Kenapa bergeser? Karena banyak air tadi. Nah tapi tidak apa-apa, tetap dilanjutkan. Nanti kita pindah posisi lagi. Nah ini sudah 3 kali proses di pengempres ini, press ini ketiga ya. Ini tanda-tanda air sudah tinggal sedikit, ini sudah tetesannya. Sudah 3 kali kita bolak-balik, tadi kita press lagi, kita press sampai ini pada puncak yang hilangnya presan terakhir. Nah, ini air sudah netes, berarti tandanya dari ini. Kalau kita tekan aja kayak gini dia udah kencang, ini udah maksimal. Ya yang terakhir. Selanjutnya mungkin bisa kasih. Nah, sobat ternak, ini proses pembuatan prebiotik yang digunakan untuk memfermentasi ampas tahu yang kita sudah press tadi. Nah, ini kita buat ya. Saya kebetulan karena 2 ember dapatnya, jadi saya buat 2 liter. Nah ini prebiotik yang kita pakai jenisnya I4. Ini tidak ada unsur promosi ya, karena kebetulan memang produknya sudah sering saya pakai. Ini di toko-toko peternakan itu ada. Harga tuh variatif antara 25.000 sampai 35.000 tergantung masing-masing toko ya. Yang jelas saya menggunakan I4. Di sini ada banyak mikroorganisme yang ada ya, itu bisa mungkin sobat ternak baca sendiri. Untuk lebih jangan sayang. Ini anak saya calon penerus ternak 2 orang nih. Cowok semua, nggak ada cewek. Nah ini kurang lebih takaran untuk 1 liter itu 2 tutup botol ya. 1 liter 2 tutup botol, ditambah gulanya per liter itu 3 sendok makan. Sebenarnya 1 tutup botol sudah cukup, cuma karena saya untuk istilahnya mempercepat proses supaya jangan ibarat kata fermentasinya jadi dengan maksimal. Nah ini kita buat bacit 4 tutup botol. Kenapa kita berikan gula? Itu gula itu fungsinya untuk mengaktifkan bakteri yang posisinya sekarang ini sedang istirahat atau tidur. Nah dikarenakan zat gula yang manis ini, dia jadi bangun dan memperbanyak diri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gula itu bisa gula merah, bisa gula putih atau molase, yang kalau memang sobat ternak di dekat daerahnya ada pabrik gula, itu kan ada limbah gula yang dinamakan molase. Nah ini kita aduk sampai gula itu tadi larut. Kita diamkan kurang lebih 10 sampai 15 menit supaya bakteri yang kita larutkan tadi bisa berkembang dan bisa langsung digunakan. Ini setelah kita press tadi, nah ini jadinya. Jadi dia mamel ya sobat ternak. Jadi ampas ini ketika ditekan dia lengket. Ini tandanya sudah bisa difermentasi. Cuma kalau dia baru dapat, istilahnya belum dipres, nah ini contohnya basah.
tinggi kadar air ya, karena belum diproses tadi. Ini kita beri 1 liter bakteri untuk 1 ember. Bisa juga sobat ternak langsung campur dengan dedak dengan perbandingan 1:1. Jadi kalau 1 ember ampas itu bisa 1 ember dedak, itu bisa. Cuma kalau saya lebih cocok dengan metode seperti ini. Jadi ampasnya saya awetkan, yang saya fermentasi. Jadi pas saya mau memberi pakan, itu tinggal campur aja dengan dedak dengan perbandingannya yang saya sebutkan tadi. Nah, ini kita repahkan dulu atau kita pisah dulu. Tadi kan karena di press tadi kan dia berbentuk. Nah, ini ember yang untuk kita menaruh wadah. Ini boleh kita buyur. Yang mau pakai spray semprotan itu silakan. Cuma kalau saya sih lebih efisien pakai ini dan lebih rata juga sih, tergantung kita lah. Tergantung kita maunya seperti apa. Yang jelas yang nyaman dan cocok bagi kita, yang penting sama-sama fungsinya untuk meratakan, ya itu tidak masalah. Sudah kita aduk rata, kita masukkan ke wadahnya, dan 3 hari kemudian bisa untuk dipergunakan. Tanda yang dapat kita jadikan fermentasi ini berhasil itu baunya. Sudah itu nanti dia uap air, karena kan proses fermentasi ini harus tertutup rapat ya, jangan terkontaminasi udara luar, karena itu dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan fermentasi. Dan jangan terkena sinar matahari, harap di tempat yang sejuk. Ini bakterinya sama tidak nih. 3 hari kemudian silahkan buka, dan bisa mungkin kita langsung eksekusi ke ternak yang kita pelihara, baik ayam, bebek, ataupun unggas lainnya. Kambing pun bisa, saya kebetulan melihara ayam, kalaupun kambing dan entok. Mungkin kita ke fase selanjutnya.